Jasad ibu dan anak ditemukan dalam kondisi mengenaskan di atas kasur dalam kamar rumah mereka di Desa Tariang Baru, Kepulauan Sangihe pada Rabu 20 November. Korban SAS 29 tahun dan anaknya KAS 4 tahun dibunuh secara sadis oleh Muhammad Fikram Makadolang 23 tahun yang diduga kekasih korban. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku melarikan diri menggunakan kapal laut menuju kota Belitung. Kurang dari 24 jam, tim gabungan dari Satreskrim Polres Sangihe dan tim Resmob di Treskrimum Polda Sulut berhasil menangkap tersangka pada Kamis 21 November. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas di kedua kakinya karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebuah parang yang digunakan pelaku untuk membunuh korban serta pakaian korban. Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Tamsil, dalam pernyataannya yang disampaikan pada Jumat sore menjelaskan bahwa kejadian berawal dari cekcok antara pelaku dan korban yang merupakan pacarnya. Cekcok itu terjadi setelah pelaku melihat chattingan messenger antara korban dengan seorang pria yang sering mengirim uang kepadanya. Pelaku yang mencoba merebut handphone korban untuk mencari tahu siapa pria tersebut tidak diberi. Kemudian pelaku langsung mengambil parang dan menyerang korban secara babi buta hingga korban tewas. Ketika anak korban yang masih berusia 4 tahun terbangun, pelaku kembali menyerang anak tersebut 2 kali hingga tewas dengan cara mengenaskan. Kasus pembunuhan yang terjadi di Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Sangihe Talaut, yang terjadi pada tanggal 20 November 2024 jam kurang lebih pukul 20.00. Korban dalam peristiwa ini adalah ada 2 orang. Yang pertama Siti Astria Sakamole, kemudian yang kedua anaknya Kirena Asara Samade. Sementara yang menjadi pelaku adalah MFM, umur 23 tahun. Kronologis perkara adalah antara korban dan TSK memiliki hubungan asmara. Jadi pada peristiwa pada tanggal 20 November 2024 pukul 20.00 TSK MFM mendatangi rumah korban yang berada di Kecamatan Tabukan Tengah. Di dalam rumah tersebut terjadi cekcok, terjadi adu mulut karena ada beberapa hal yang TSK tanyakan kepada korban, tapi korban tidak memperdulikan. Rupanya di situ ada
kecemburuan dari TSK kepada korban, karena korban TSK meminta handphone korban untuk dicek, tetapi korban tidak menghiraukan, sehingga TSK mengambil parang kemudian mengarahkan ke bagian wajah sebanyak dua kali. Pada saat itu anak korban terbangun, kemudian terhadap anaknya juga itu dihabisi dengan cara dua kali juga ya, dua kali tebas di kepala bagian belakang. Akibat perbuatan tersebut, kedua korban langsung meninggal dunia di tempat. Kemudian TSK berusaha melarikan diri, dan pada hari Kamis tanggal 21 November 2020 koordinasi tim Resmob Polda Sulut dan tim reserse dari Kepulauan Sangihe berhasil menangkap TSK di Pelabuhan Bitung ketika akan turun dari kapal dan akan melarikan diri ke Kelurahan Pateten di Bitung. Jadi ya kita perlu mengapresiasi karena TSK ditangkap tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Untuk pasal yang dikenakan atau pasal yang disangkakan, yang pertama adalah pasal 340 subsidiar 338 dan pasal 80 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu dalam waktu 20 tahun. Tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana pembunuhan dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP. Serta pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama seumur hidup.